Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Erika Cahyaning Putri. How are you all? I hope you all are well. In bahasa, saya harap kalian semua dalam keadaan baik. Here I will give you little material about dialect, sociolect, and ideolect in sociolinguistic. Di sini saya akan memberimu sedikit materi tentang dialek, sociolect, dan ideolek dalam sociolinguistic. Sebelum masuk ke dalam materi, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Different situation and different people create variety in the way the language is spoken. The variety is divided into three distinct features, the dialect, sociolect, and ideolect. In bahasa, situasi yang berbeda dan orang yang berbeda menciptakan variasi dalam cara bahasa yang digunakan. Keragaman ini dibagi menjadi 3 bagian yang berbeda, yaitu dialek, sociolect, dan ideolect. Okay, now, the first I will explain about dialect. Dialect is a variety in spoken language. This language has its own vocabulary, grammar, and pronunciation. A sector in dialect is the regional dialect, where the geographical position of a country affects the language spoken. An example is the difference between the Yorkshire dialect and Cockney dialect. There is also a difference between the urban and rural area. The vocabulary changes in a dialect. For example, in Northern Ireland, the word we is used instead of the word little that is used in standard English. In bahasa, dialek adalah variasi dalam bahasa lisan. Bahasa ini memiliki kosakata, tata bahasa, dan pengucapannya sendiri. Sektor dalam dialek adalah dialek regional, di mana posisi geografis suatu negara mempengaruhi bahasa yang digunakan. Contohnya adalah perbedaan antara dialek Yorkshire dan dialek Cockney. Ada juga perbedaan antara wilayah kota dan perdesaan. Perubahan kosakata dalam dialek, misalnya Irlandia Utara, kata we digunakan alih-alih kata sedikit yang digunakan dalam bahasa Inggris standar. I have example. Saya mempunyai contoh seperti di negara Australia, negara Inggris, itu kebanyakan menggunakan aksen British, kebanyakan. Sedangkan di negara Amerika biasanya menggunakan aksen yang kita gunakan. Example, kita biasa mengucapkan atau mendengar suatu kata come here, kemarilah. Kita biasa menggunakan kata come here, aksennya. But in British, not come here, tapi come here. Berbeda aksen di aksen British dengan aksen Amerika. Jika di British dia come here, maka di Amerika come here yang biasa kita gunakan sehari-hari, come here. Atau contoh lagi yaitu number 1, number 2, number 3 itu dalam Amerika, dalam aksen Amerika. Tapi dalam aksen British itu berbeda lagi, yaitu dengan nambah. Pengucapannya number 1, number 2, number 3. Di mana posisi geografis suatu negara mempengaruhi bahasa yang digunakan. Itulah yang dinamakan dengan dialek. The second about sociolect. Sociolect means that different group of people have distinct styles of language use. They are created to mark an identity and indices a sense of belonging. There are several factors that influence the style of language, including the first, socioeconomic status. Example, language of high class is different from that of low class. The second, age. Example, adults and teens do not have the same styles of language. The third, occupations. Example, certain professions such as lawyer or doctor have their very own jargon and sentence structure. The last, gender.
Example, men tend to use slang and swear words more than women. In bahasa, sosiolek berarti bahwa kelompok orang yang berbeda memiliki gaya penggunaan bahasa yang berbeda. Ini dibuat untuk menandai identitas dan menginduksi rasa memiliki. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya bahasa, termasuk pertama, status sosial ekonomi. Contoh, bahasa kelas tinggi berbeda dengan bahasa kelas rendah. Dan yang kedua, usia. Contoh, orang dewasa dan remaja tidak memiliki gaya bahasa yang sama. Dan yang ketiga, pekerjaan. Contohnya, profesi tertentu seperti pengacara atau dokter memiliki jargon dan struktur kalimat sendiri. Dan yang terakhir, gender. Contoh, pria cenderung menggunakan kata-kata slang dan umpatan lebih dari wanita. Okay, the next about ideolect. Ideolect is how individuals use language differently. This obviously depends on the regions where you are from, the socio-economic background, gender, age, occupation, and education given. Although sociologists speak the same language, the manners is different. Everyone has his own voice, price, and personality which affect the language spoken. In bahasa, ideolek adalah individu menggunakan bahasa secara berbeda. Ini jelas tergantung pada daerah tempat Anda berasal, latar belakang, sosial ekonomi, jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan pendidikan yang diberikan. Meskipun sosiolek berbicara dengan bahasa yang sama, caranya berbeda. Contoh, saya orang Jawa, berteman dengan orang Lampung. Kita berbicara menggunakan bahasa yang sama, bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Tapi karena latar belakang kita yang berbeda, saya orang Jawa, dia orang Lampung, otomatis cara bicara atau logat bahasanya itu berbeda. Dan setiap orang memiliki suaranya sendiri, frasa, dan kepribadian yang mempengaruhi bahasa yang diucapkan. I think enough for today, hopefully useful for all of you. I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.